Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Hamdanier dari kelas PJKRD NIM 2003 Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi proses informasi di mata kuliah belajar motorik. Bab 2, proses belajar motorik. A. Pemprosesan informasi. B. Kontrol motorik. Dan C. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Salah satu kunci keberhasilan proses penguasaan keterampilan informasi yang datang dari lingkungan sekitar dan diterima seseorang, seterusnya disimpan dan dalam berbagai sistem penyimpanan yang disebut memori. Pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi. Yang kedua, pengembangan model pemrosesan informasi. Pertama, model pemrosesan informasi. Proses psikologis yang merupakan sesuatu yang abstrak dan tersembunyi dalam dunia alam. Karena sifatnya yang abstrak tersebut, maka para psikolog mendekati permasalahan tersebut dengan pendekatan model. Donders pada dasarnya menyatakan terhadap dua tahap dalam pemrosesan informasi, yaitu tahap-tahap membeda-bedakan diskriminasi dan tahap pemilihan. Smith 1988 cenderung membagi tahap pemrosesan informasi yang menjadi dua, yaitu yang pertama serial dan yang kedua paralel atau simultan. Pembangunan model pemrosesan informasi berdasarkan arus masuknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tahap identifikasi rangsang, yang kedua tahap seleksi respon, yang ketiga tahap pemrograman respon. Berdasarkan teori kotak, dalam kerangka memori terdapat tiga kegiatan yang meliputi short term store, short term memory, dan long term memory. Kontrol motorik mengadu pada mekanisme kerja bagaimana informasi yang datang dari lingkungan diskusi dan disampaikan ke otot agar gerakan-gerakan yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan dapat dilakukan secara efektif. Pengontrolan gerak manusia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem tertutup dan yang kedua sistem terbuka. Kontrol tertutup. Pengkontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama beberapa waktu. Kontrol terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun terlebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Digambarkan sebagai bagian dari output dan respon yang berfungsi sebagai masukan untuk menampil sebagai input informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan yang mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Umpan balik, pengetahuan tentang hasil. Itulah tadi presentasi dari saya. Itu penjelasan sedikit dari saya, dari materi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.